Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Stiva Deswita dengan NIM 2130033. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah artikel yang berjudul Penetapan Harga Robo Suku untuk Ekuitas Tiongkok. Teori pembahasan. Teori yang dipakai dalam artikel ini pertama teori keuangan syariah, yaitu yang berisi mengenai konsep riba atau bunga yang dilarang di dalam Islam dan penggantinya adalah suku dan prinsip-prinsip keuangan syariah yang melandasi pengembangan dan penggunaan suku. Kedua, ada teori pasar modal syariah, yaitu mengenai perkembangan pasar suku global dan pertumbuhannya yang pesat dan peran lembaga-lembaga lainnya. Ketiga adalah teori penentuan harga aset, yaitu keterbatasan penggunaan metode penentuan harga obligasi konvensional untuk suku dan perlunya pendekatan penentuan harga suku yang mempertimbangkan karakteristik unik suku. Keempat, ada teori pembelajaran mesin atau machine learning, yaitu penggunaan kerangka pembelajaran mendalam untuk estimasi dan peramalan harga suku dan integrasi faktor-faktor keuangan dan informasi tekstual untuk penentuan harga suku. Kelima, teori manajemen portofolio, yaitu di mana peran suku dalam diversifikasi portofolio investasi dan stabilitas keuangan dan pentingnya penentuan harga suku yang akurat untuk pengambilan keputusan sebuah investasi. Kedua, kasus yang dibahas di dalam artikel ini yaitu berdasarkan teori suku telah menjadi semakin penting dalam industri keuangan global, di mana investor institusional dan retail menyadari manfaatnya, dan suku dipandang lebih stabil dan tangguh dibandingkan instrumen keuangan konvensional. Tetapi faktanya terdapat tantangan dalam menentukan harga suku karena keterbatasan penggunaan metode penentuan harga obligasi konvensional, di mana dibutuhkan pendekatan baru yang dapat mempertimbangkan karakteristik unik dari suku. Objek atau sampel. Objek atau sampel yang dipakai dalam penelitian ini yaitu 30 daftar harga saham Tiongkok yang digunakan untuk menganalisis harga obligasi serta 23 data saham untuk tingkat kesalahan root-mean score atau ditingkatkan untuk perkiraan harga obligasi. Teknik analisis data. Di dalam artikel ini memiliki dua teknik analisis data. Pertama, algoritma XGBoost digunakan untuk penetapan harga suku dengan integrasi AI. Kedua, pendekatan hasil hingga jatuh tempo dianalisis untuk perbandingan harga obligasi konvensional. Hasil penelitian. Hasil dari penelitian ini yaitu terdapat obligasi konvensional mengikuti pendekatan bunga jika aset real yang mendasarinya dan korporasi mempertahankan kinerja bisnisnya. Hal ini tidak menjadi pendekatan penetapan harga obligasi konvensional yang tidak mencerminkan perubahan nilai aset atau perusahaan. Secara khusus, perusahaan yang memiliki pandangan positif dan peningkatan laba kinerja bisnisnya harus mendapatkan insentif agar sukunya dihargai lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki kinerja bisnis yang lebih buruk. Selain itu, bagi investor, hal ini mengkompensasi potensi risiko yang timbul dan memungkinkan mereka untuk memperoleh manfaat dari lingkungan bisnis yang lebih baik jika kinerja perusahaan berjalan dengan baik. Demikian pula jika kinerja korporasinya buruk, maka nilai suku akan menurun secara signifikan. Baik, hal yang dapat saya simpulkan dari artikel ini yaitu komunitas investasi internasional tertarik pada pasar suku, di mana mengingatkan manfaat bagi investor dan pihak penerbit. Secara khusus, suku mempunyai hubungan yang kuat dengan ekonomi real dan aset, di mana bahwa pemodal dan suku yang diuntungkan akan berbagi risiko dan manfaat dari kinerja positif aset yang mendasarinya. Selain itu, suku lebih aman dibandingkan dengan obligasi konvensional, di mana suku mempunyai aset nyata berbeda dengan liabilitas semata. Tantangan utama bagi investasi suku yang ada adalah penetapan harga suku. Mengingat perbedaan yang substansial, pendekatan
penetapan harga obligasi konvensional tidak cukup untuk mempertimbangkan karakteristik dan fitur suku. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.